Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi yang berjudul materi pendidikan. Saya Umiatul Baroroh akan mempresentasikan materi pertama, yaitu aspek-aspek pendidikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12-19. Aspek-aspek pendidikan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12-19 menurut tafsir Ibnu Katsir, pendidikan anak meliputi antara lain: 1. Pendidikan tauhid. Tauhid merupakan pendidikan pertama dan utama yang perlu ditanamkan orang tua kepada anak, sebab tauhid merupakan pusat segala usaha dan tujuan dalam setiap amal dan perbuatan. Aspek yang kedua yaitu pendidikan syariat. Pendidikan syariat merupakan kelanjutan dari pendidikan tauhid. Pendidikan syariat menekankan pada hubungan manusia dengan Allah sebagai pencipta, manusia dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Pendidikan syariat terdiri dari sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Aspek yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman karena keduanya memiliki kaitan yang sangat erat. Pendidikan akhlak ini meliputi akhlak kepada orang lain dan akhlak kepada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu kewajiban anak. Anak wajib berbuat baik dan patuh kepada orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakai keduanya. Karena mendurhakai kedua orang tua merupakan dosa yang paling besar. Berbuat baik kepada orang tua dapat berupa perkataan dan perbuatan yang baik, yaitu mempergauli keduanya dengan baik, bersikap lemah lembut terhadap keduanya, dan merendahkan diri di hadapan keduanya. Berbuat baik kepada kedua orang tua sangat dianjurkan meski keduanya kafir, dan taat kepada perintah keduanya selama apa yang diperintahkan tidak bermaksud untuk maksiat dan menyentuhkan Allah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu pentingnya riset ilmu-ilmu kealaman. Dalam firman Allah surah Al-Wasiyah ayat 17-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah mereka perhatikan unta bagaimana ia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal arudi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Pemilihan unta, langit, gunung-gunung, dan bumi sebagai contoh mengingat bahwa semua ciptaan ini adalah yang senantiasa dilihat oleh orang-orang Arab di lembah-lembah dan gurun pasir mereka. Karenanya, memang selayaknya semua itu disebutkan dalam satu rangkaian agar dapat pula tercakup dengan mudah dalam pengamatan yang diminta dari mereka. Oleh sebab itu, seandainya orang-orang yang mengingkari maupun yang lalai itu mau memperhatikan sebagian yang mereka saksikan sehari-hari, bagaimana semua itu terjadi, tentunya masing-masing orang sesuai kemampuan penalarannya, niscaya mereka akan menyadari bahwa semua itu adalah ciptaan yang tak mungkin terwujud dan terpelihara kecuali oleh adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa Dia yang Maha Kuasa atas penciptaan semua itu lalu memeliharanya dan mengaturnya dalam suatu tatanan yang dibangunnya atas dasar hikmah. Niscaya Dia Maha Kuasa pula untuk membangkitkan kembali manusia pada suatu hari ketika setiap pelaku akan menerima balasan atas segala perbuatannya. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20 ini menganjurkan manusia untuk mempelajari alam sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa manusia itu wajib mempelajari apa yang belum mereka ketahui dengan cara mengamati, memperhatikan, dan melakukan penelitian. Sebagai manusia haruslah memikirkan kejadian dan keadaan alam di sekelilingnya. Sesungguhnya hakikat dari belajar adalah manusia dapat mengagumi ciptaan Allah, sehingga yang menjadi tujuan dari pendidikan Islam untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dapat terrealisasi melalui perenungan penciptaan alam semesta. Melalui daya akal dan ilmu pengetahuan, manusia dapat menyingkap misteri-misteri alam semesta untuk selanjutnya dikembangkan dan diberitakan kepada seluruh manusia-manusia lainnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Sultan. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu integrasi ilmu kauniyah dengan Quraniyah. Dengan uraian bahwa Allah merupakan zat yang maha mengetahui atau al-alim, seperti yang tercantum di dalam surat-surat Al-Quran. Antara lain, yaitu yang pertama, Quran Surah Saba ayat 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Yang artinya, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Yang kedua, Quran Surat At-Tagabun ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu 'alimun bidzati sudur. Yang artinya, dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Dilanjutkan dengan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Maha mengetahui sehingga ilmunya tidak terhingga banyaknya. Di antara sekian banyak ilmunya, ada yang diberikan kepada manusia, akan tetapi sebagian kecil ada yang diberikan melalui ayat-ayat Qur'aniyah, seperti di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma awtitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami. Dan ayat-ayat kauniyah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala tayrin yatiru bi janahihi illa amamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Dari kedua ayat tersebut memberikan motivasi kepada kita berupa pengarahan yang dapat diinterpretasikan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya dalam bentuk ilmu pengetahuan. Sementara Najati mengkategorikan perolehan pengetahuan itu berasal dari 2 sumber, yaitu sumber ilahi dan sumber insani. Kedua jenis sumber ini merupakan jenis pengetahuan yang saling berintegrasi dan secara asasi kembali kepada Allah sebagai zat yang menciptakan manusia. Adapun pengertian dari sumber ilahi merupakan sejenis ilmu pengetahuan yang didatangkan kepada manusia secara langsung dari Allah melalui ilham, wahyu atau mimpi-mimpi yang benar-benar nyata. Dan ilmu yang bersumber dari sumber insani merupakan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman pribadi manusia dan dari kemampuannya dalam melakukan riset, observasi, dan
usahanya untuk memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Selanjutnya, hadis pendidikan keimanan. Dari Abdillah bin Sufyan, dari bapaknya, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ceritakan padaku perkara di dalam Islam, maka aku tidak akan meminta cerita siapapun setelah engkau. Nabi Muhammad menjawab, imanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dari hadis ini dapat kita petik bahwa kita diperintahkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah beriman kita diperintahkan untuk bisa beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini maka hidup kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya mengenai pendidikan ibadah. Dari Amir bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud. Perintah Rasulullah SAW di atas merupakan perintah yang sangat lembut, membimbing dan menyemangati, tanpa ada hukuman sama sekali bagi anak yang belum memayyiz atau belum bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Dan dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotivasi tanpa mengancam, tanpa memukul, tanpa mencela, tanpa menghina, dan tanpa hukuman apapun sampai ia berumur 10 tahun. Dari hadis di atas sudah jelas tentang perintah sholat atau pendidikan ibadah diberikan sejak dini, sehingga ketika usia balik maka mereka dapat mengamalkannya. Pendidikan ibadah yang dimaksud di sini adalah proses pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dalam pengalaman ibadah khusus. Hadis selanjutnya yaitu hadis pendidikan baca tulis, renang, memanah, dan ekonomi. Abi Rafi berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah orang tua mempunyai hak seperti hak kita kepada mereka? Rasul menjawab, ya, hak orang tua terhadap anaknya yaitu mengajarkan anaknya menulis, berenang, dan memanah, dan mewariskannya kebaikan. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis yang disampaikan, hadis ini merupakan gambaran kepada Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar seorang muslim peduli dengan persiapan untuk berjihad di jalan Allah, yaitu dengan melalui menulis, memanah, dan berkuda. Merupakan 3 kegiatan yang sangat dianjurkan oleh beliau. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.